Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Fitri Ekasari, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata dalam rangka memenuhi tugas pelatihan mandiri pada web guru.kemdikbud.go.id, di mana saya ingin mencoba memberikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens, baik itu murid, teman sejawat, orang tua, dan komunitas lainnya. Pada topik kali ini, saya ingin memberikan informasi mengenai alasan mengapa kurikulum kita harus berubah. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya paparkan terlebih dahulu pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum sifatnya kompleks dan multidimensi, jadi tidak ada pengertian yang mengikat. Namun, kita bisa mengambil beberapa pengertian agar dapat memahami apa itu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani. Kurir artinya pelari dan kurere artinya tempat berpacu. Jadi, kurir dan kurere mengandung makna suatu jarak yang harus ditempuh pelari mulai dari garis awal sampai garis akhir demi mendapatkan medali atau penghargaan. Kita bisa ilustrasikan kurikulum itu ibarat mulai dari awal masuk sekolah hingga keluar dari sekolah dan mendapatkan hasil akhir, yaitu berupa ijazah. Kemudian, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti apakah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan terus diadaptasi atau dikembangkan. Nah, oleh karena itu, kurikulum harus berubah dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, alasannya agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi yang visioner. Mari kita bandingkan pendidikan dulu dan sekarang. Dulu, untuk kegiatan belajar mengajar hanya dengan cara tatap muka. Namun sekarang, belajar tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga bisa belajar online. Bisa di sekolah, bisa juga di rumah dengan menggunakan aplikasi digital atau platform pembelajaran. Dulu, mengerjakan atau mengumpulkan tugas hanya di buku tulis atau selembar kertas saja. Namun sekarang, tidak hanya di buku tulis atau di kertas, kita bisa kerjakan dan kumpulkan tugas dengan menggunakan platform pembelajaran atau aplikasi digital lainnya seperti WhatsApp, Classroom, Rumah Belajar, dan lain-lain. Dan cita-cita dulu hanya sesuai dengan profesi yang sudah ada, seperti dokter, polisi, pilot. Namun sekarang, cita-cita sudah sangat beragam. Selain dari profesi yang sudah ada, banyak profesi yang baru, contohnya seperti YouTuber, influencer, pengembang software, animator, dan lain sebagainya. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu bersaing. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkannya, maka seluruh komponen masyarakat,
mulai dari peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Untuk mewujudkan seluruh kompetensi siswa yang diharapkan dari kurikulum, oleh karena itu, seorang guru harus terus belajar dan berinovasi agar sukses dalam mendidik dan mengajar siswa. Kemudian, orang tua berperan aktif dalam memahami perkembangan dan kebutuhan anaknya. Dan pemerintah harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan dunia pendidikan. Saat ini, pemerintah telah menetapkan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran melalui Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, disingkat KOSP, yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Berikut ini 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum berpusat kepada siswa. Kemudian yang kedua, kurikulum harus kontekstual. Artinya kontekstual ini adalah menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian juga sesuai dengan konteks sosial budaya dan lingkungan dan dunia kerja serta dunia industri. Kemudian yang berikutnya prinsip esensial. Semua unsur informasi penting yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya tentu saja harus lugas dan mudah dipahami. Prinsip yang berikutnya yaitu akuntabel. Tentu saja kurikulum harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan juga aktual. Terakhir, prinsip kurikulum yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini bisa komite satuan pendidikan dan juga orang tua, organisasi, dunia kerja atau dunia industri untuk SMK. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai alasan mengapa kurikulum harus berubah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.